Bab 32. Surat Pernyataan. Sesuai dengan janjinya kepada Safira, Leo memerintahkan Reno untuk memberikan uang kepada Yohana sebesar $100.000, padahal uang yang diucapkan Safira untuk membantu Yohana hanyalah $10.000 saja. Reno segera melakukan apa yang diperintahkan majikannya tersebut dengan pergi ke rumah Yohana serta membawa uang di dalam tas. Tok, tok, tok. Sebentar, seru Fanny melangkah ke arah pintu rumah. Ceklek. Fanny kaget setengah mati ketika melihat Reno berdiri di hadapannya. Ia sangat trauma saat dulu Reno pernah mematahkan kakinya. Kakak kau. Fanny bahkan sampai keringat dingin membalas tatapan Reno yang tajam. Saya ingin bertemu Nyonya Yohana, kata Reno dengan nada bicaranya yang dingin. Fanny melirik sebuah tas hitam yang ditenteng Reno. Kemudian Yohana muncul menghampiri putrinya. Siapa yang datang? Tanya Yohana lantas kaget saat tahu bahwa Reno berdiri tegak di hadapannya. Boleh saya masuk? Pinta Reno dengan nada yang terdengar dingin dan tegas. Silahkan. Ucap Yohana. Reno pun duduk berhadapan dengan Yohana juga Fanny. Ia lantas menyodorkan selembar surat pernyataan bahwa Yohana dan Fanny harus memutuskan hubungan keluarga dengan Safira dan juga mereka harus segera meninggalkan kota agar tidak bisa bertemu lagi dengan Safira. Tanda tangani surat itu, kata Reno pada Yohana. Yohana membaca isi surat pernyataan tersebut. Ia membelalakkan kedua matanya saat tahu apa maksud dari surat itu, namun matanya semakin melebar ketika ia melihat nominal uang yang tertera di sana. Apa maksudnya? Kalau aku memutuskan hubungan dengan Safira dan pergi dari kota ini maka aku akan mendapatkan uang senilai $100.000. Tanya Yohana pada Reno. Benar, sahut Reno. Fanny kaget mendengar nilai nominal yang akan mereka dapatkan. Bu, cepat tanda tangani saja. Safira itu tidak berguna untuk kita. Seru Fanny tak sabar ingin mencicipi uang tersebut dengan sifatnya yang serakah. Yohana lantas berpikir sebelum ia mengambil keputusan. Tidak. Kalau aku memutuskan hubungan dengan Safira, maka aku tidak bisa mendapatkan uang lebih dari ini. Aku tidak akan menyia-nyiakan anak bodoh itu, ucap Yohana dalam hatinya. Reno melirik Yohana yang belum juga mengambil pulpen untuk menandatangani surat tersebut. Saya sudah membawa uangnya, kata Reno lagi sembari membuka tas hitam itu dan menunjukkan isinya. Yohana dan Fanny lantas tercengang melihat uang yang begitu banyak. Selama hidup mereka tidak pernah melihat uang sebanyak itu. Ibu, ayo cepat tanda tangani saja. Kenapa ibu lama sekali? Kata Fanny memaksa Yohana agar segera menandatangani surat itu. Yohana begitu bimbang, namun ia masih tetap ingin mempertahankan Safira agar dirinya bisa lebih banyak mendapatkan uang darinya. Tuan, apa ini kemauan dari Safira sendiri? Memutuskan hubungan dengan kami? Tanya Yohana. Ini perintah dari Tuan Leo. Dia tidak ingin istrinya memiliki hubungan keluarga dengan kalian, kata Reno. Tapi kenapa? Apa kesalahan kami? Tanya Yohana lagi. Karena kalian tidak sepadan dengan status Tuan Leo, sahut Reno. Lalu apa tuanmu pikir Safira itu sepadan untuknya? Seru Fanny kesal dan merasa dihina. Nona Safira sudah menjadi istri Tuan Leo, dia menantu dari keluarga terpandang dan memiliki status yang tinggi sekarang. Nona Safira bukan lagi orang rendahan seperti kalian, kata Reno. Fanny merasa kesal mendengar perkataan Reno mengenai status Safira yang kini sudah menjadi istri dari seorang pria kaya raya. Tuan, aku rasa ini sangat berlebihan dan aku sudah memutuskan tidak akan pernah memutuskan hubunganku dengan Safira, kata Yohana menolak. Ibu, apa yang ibu lakukan?
Fanny sangat terkejut melihat ibunya yang menolak uang sebanyak itu. "Diamlah, Fanny," seru Yohana kesal. Fanny menarik surat pernyataan itu serta pulpen lalu menyodorkannya pada Yohana agar segera ditandatangani. "Ibu, aku ingin uang itu, jadi tanda tangani saja surat ini. Lagi pula Safira itu tidak penting bagi kita," seru Fanny memaksa Yohana. Yohana melotot kesal sekaligus memberikan isyarat pada putrinya tersebut bahwa ia sedang melakukan sebuah trik di depan Reno. Yohana mengira jika dia menolak, maka akan mendapatkan tawaran uang lebih banyak. "Nyonya, jika kau tidak menandatangani surat pernyataan ini, maka Tuan Leo tidak akan melepaskan Anda," kata Reno memberikan ancaman. Yohana menjadi gusar. Ia tahu Leo bukanlah orang yang sembarangan dan ia sangat memahami bagaimana buruknya jika memiliki permasalahan dengan orang seperti Leo. "Ibu tandatangani saja, cepat. Apa ibu mau Tuan Leo itu menyiksa kita seumur hidup? Bukannya mendapatkan uang tapi kita akan sengsara," bisik Fanny pada Yohana. Mau tak mau Yohana akhirnya menandatangani surat pernyataan tersebut. Begitu pula dengan Fanny yang dengan senang hati menandatanganinya lantaran ia sudah tak sabar ingin menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya. Setelah surat ditandatangani, Reno menyerahkan tas yang berisikan uang bernilai $100.000 itu kepada Yohana dan Fanny. "Semuanya sudah selesai, Anda dan putri Anda dilarang keras untuk berhubungan dengan Nona Safira atau kalian akan merasakan akibatnya dari Tuan Leo," kata Reno pada ibu dan anak itu. "Baiklah Tuan, kami tidak akan berhubungan apapun dengan Safira," seru Fanny sangat senang sembari memeluk tas hitam tersebut. Reno lantas angkat kaki setelah melakukan apa yang diperintahkan tuannya. Sementara itu Yohana masih kesal sambil melirik Fanny yang tampak kegirangan sembari menghambur-hamburkan uang sehingga memenuhi ruangan. "Aku kaya, hahaha," ucap Fanny kegirangan. Kau sudah puas dengan uang itu?" kata Yohana. "Tentu saja. Kita sudah jadi orang kaya sekarang," sahut Fanny. "Dasar bodoh. Kalau kita tidak menandatangani surat itu kita pasti akan mendapatkan lebih banyak uang dari Safira. Uang $100.000 itu tidak ada apa-apanya bagi Tuan Leo," kata Yohana geram. "Cih, ibu apa tidak ingat apa yang dikatakan tua tadi? Tuan Leo yang menginginkannya. Kalau kita menolak bukannya mendapatkan uang tapi kita akan mendapat masalah seumur hidup kita. Ibu pikir Safira bodoh itu bisa membantu kita?" kata Fanny bersitegang dengan ibunya. Aku tetap saja tidak rela hanya mendapatkan $100.000 saja," gerutu Yohana kesal. "Ibu sudahlah. Lebih baik sekarang kita nikmati saja uang yang ada di depan mata kita. Kita pergi ke restoran dan makan makanan yang enak. Ibu juga bisa berbelanja barang-barang mahal lalu pamerkan pada semua tetangga biar mereka iri pada ibu," kata Fanny membujuk Yohana. "Hehehe, kau benar juga. Sudah lama aku ingin melakukannya agar semua orang di sini tahu kalau aku sudah menjadi orang kaya sekarang," sahut Yohana terkekeh senang. "Setelah itu kita akan pindah ke kota lain dan membeli rumah yang bagus," seru Fanny lagi saat di perjalanan. Reno menghubungi Leo yang berada di kantor. "Tuan, semuanya sudah selesai," ucap Reno memberikan laporan pada tuannya. "Bagus," ucap Leo sembari menyunggingkan senyuman di sudut bibirnya. "Segera kembali ke kantor," kata Leo. "Baik Tuan," sahut Reno. Leo duduk bersandar pada kursinya dan menghadap ke dinding kaca yang memperlihatkan suasana kota yang padat di luar sana. Orang-orang rakus seperti mereka memang pantas dijauhkan dari Safira," gumam Leo dalam hatinya. "Sekarang Safira hanya akan mematuhi semua keinginanku, hehehe," ucapnya lagi.